Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909 dari keluarga mapan. Ayahnya seorang jaksa bernama Muhammad Rasa dan ibu bernama Putri Siti Rabi'ah. Beliau adalah sosok arsitek di balik kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Sultan Syahrir merupakan sosok yang aktif di organisasi sejak kecil. Kondisi keuangan yang lebih dari cukup membuat Syahrir bisa menempuh pendidikan di sekolah elit pada saat itu. Ia juga tergolong anak yang cerdas. Pengalamannya dalam berorganisasi di sekolah membawanya terjun ke dalam dunia politik ketika itu. Syahrir kemudian dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya JONG Indonesia atau Himpunan Pemuda Nasionalisme. Usai lulus sekolah menengah atas, Syahrir pergi ke Belanda untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Namun ia tidak sempat menamatkan kuliahnya dan lebih memilih kembali ke tanah air untuk terjun dalam penggerakan nasional. Pada 1931, Syahrir membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) baru bersama Muhammad Hatta dan secara terus-menerus aktif dalam banyak forum politik, menangkap, memenjarakan hingga mengasingkan Syahrir, Hatta dan beberapa PNI baru. Syahrir mendesak Soekarno-Hatta segera mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Sultan Syahrir melakukan penggerakan bahwa tanah membangun jaringan untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang seperti yang dilakukan Soekarno. Syahrir percaya kependudukan Jepang sudah tidak lama lagi karena Jepang tidak mungkin menang dalam perang melawan sekutu, sehingga Indonesia harus cepat merebut kemerdekaan dari tangan negeri matahari terbit itu. Ia kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus 1945. Desakan itu juga didukung para pemuda ketika itu. Namun Bung Karno dan Bung Hatta menolak dan tetap sesuai dengan rencana, yakni 24 September 1945 ditetapkan PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk Jepang. Hal tersebut kemudian mengundang kekecewaan dari para pemuda Indonesia. Terlebih lagi Jepang diketahui telah menyerah dan kalah perang oleh sekutu. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri Pemuda di dunia ini berusia 36 tahun. Dia juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ketika Republik Indonesia baru saja merdeka. Syahrir juga merupakan perancang perubahan Kabinet Presiden menjadi Kabinet Parlementer Indonesia. Sebagai Perdana Menteri, ia telah melakukan perombakan Kabinet Syahrir I, Syahrir II, Syahrir III. Syahrir yang juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan kedaulatan Indonesia di kancah internasional melalui jalur diplomasi. Ketika Indonesia terus digempur agresi militer Belanda 1947, Syahrir berpidato mengenai kedaulatan Indonesia dan perjuangan bangsa merebut kemerdekaan. Diplomasi Republik Indonesia kemudian membuat PBB ikut campur dalam masalah Indonesia Belanda yang kemudian mendesak negeri kincir angin mengangkut kedaulatan Indonesia. Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai diplomat muda yang ulung berkat pidatonya ketika ia mewakili Indonesia di sidang umum PBB. Bahkan beberapa wartawan menyebut Syahrir dengan julukan The Smiling Diplomat. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Syahrir kemudian menjadi penasihat Presiden Soekarno dan juga sebagai duta besar untuk Indonesia. Namun pada 1955, hubungan Syahrir dengan Presiden Soekarno mulai renggang dan memburuk. Pada 1962, ia ditangkap dan dipenjara tanpa pernah diadili. Hingga 1965, ia kemudian menderita penyakit stroke. Akhirnya pemerintah ketika itu mengizinkan Syahrir berobat di Zurich, Swiss hingga pada 9 April 1966
Sultan Syahrir akhirnya menghembuskan nafas terakhir dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kabinet.